Pantauan terkini. Selamat siang, Kea. Sayur apa saja yang saat ini mengalami kenaikan harga? Selamat siang Safa dan juga pemirsa. Memang benar sayur mayur mengalami kenaikan harga dikarenakan adanya cuaca buruk yang melanda beberapa daerah. Yang dimana saat ini saya berada di Pasar Jatinegara dan saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ada beberapa sayur yang telah naik harganya. Sebelumnya harga kangkung dikarenakan curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir menyebabkan kangkung juga pasokannya menurun yang membuat harganya sempat 1 kilogram mencapai Rp25.000 yang kini hari ini turun menjadi turun menjadi Rp23.000. Lalu juga ada bayam di mana bayam yang sebelumnya satu ikatnya ini sempat naik hingga Rp7.000. Namun hari ini berangsur turun menjadi Rp4.000. Yang diketahui bahwa beberapa pedagang mengeluhkan hal yang sama terkait adanya penurunan pasokan dikarenakan beberapa daerah dilanda dengan cuaca buruk yang membuat omset dari para pedagang di Pasar Jatinegara ini juga mengalami penurunan hingga mencapai 20%. Dan saya akan mengajak Anda untuk berkeliling sedikit untuk melihat bagaimana kondisi pasar di Jatinegara yang hari ini siang ini cukup sepi dari pengunjung, hanya terlihat 1-2 pengunjung saja. Namun jika dilihat dari layar kaca Anda, beberapa pedagang masih sangat semangat untuk berjualan karena beberapa barang yang disediakan juga barang-barang yang segar dan juga fresh tentunya. Tentunya beberapa pedagang dan bahkan mayoritas pedagang masih berharap adanya langkah konkret dari pemerintah untuk kembali menstabilkan harga-harga bahan pokok di pasaran guna meningkatkan daya jual beli di masyarakat. Kembali ke studio Safa. Ya, terima kasih Kea Dela Rosa langsung dari Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu pemirsa, harga daging sapi hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda turun. Di Purwakarta, Jawa Barat, harga daging sapi tak bergerak dari angka Rp140.000 per kilogram. Harga daging sapi di sejumlah daerah hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda turun. Di pasar tradisional Purwakarta, harga daging sapi dijual Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi sudah terjadi bahkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Akibatnya pendapatan pedagang mulai turun karena warga membatasi pembelian. Ya penyebabnya ini menjelang Ramadan kan biasanya naik, gitu. Banyak permintaan gitu. Ya banyak permintaan. Di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, harga daging sapi lebih tinggi. Saat ini daging sapi kualitas super dijual seharga Rp160.000 hingga Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi naik bertahap akibat pasokan yang berkurang. Kenaikan harga mengerus pendapatan pedagang karena membuatnya sepi pembeli. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Hendak kabur ke Malaysia, bandar narkoba penyetor uang ke mantan Kapolres Bima ditangkap. Pelaku ditangkap di sebuah kapal kayu di perairan perbatasan Malaysia-Indonesia di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Personil polisi dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengejar bandar narkoba dengan menggunakan kapal di perairan Pematang Silo, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Polisi harus bertindak cepat karena seorang pria bernama Ko Erwin hendak memasuki perairan Malaysia melalui jalur laut. Tepat sebelum memasuki wilayah perairan Malaysia, polisi berhasil menghentikan laju kapal kayu yang ditumpangi oleh Ko Erwin untuk melarikan diri. Bukan sembarang orang, Ko Erwin ternyata adalah buronan sejumlah kasus narkoba paling dicari, termasuk bandar narkotika penyetor uang senilai Rp2,8 miliar kepada mantan Kapolres Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro. Dari hasil pemeriksaan, pelarian Ko Erwin ke negeri jiran telah direncanakan dengan dibantu oleh beberapa rekannya yang juga telah ditangkap lebih awal. Pelarian Ko Erwin terhenti dan usai ditangkap, ia langsung diterbangkan menuju Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, usai polemik pengadaan mobil dinas 8 miliar rupiah, kini keluarga Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud disorot publik. Kini giliran istri Rudi yang menjadi sorotan publik karena gaya berpakaiannya. Istri Rudi Masud, Sarifah Suraidah, kini menjabat sebagai anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Ia terpilih menggantikan suaminya, Rudi Masud, yang maju di Pilgub Kaltim. Gaya berpakaian Sarifah Suraidah mengundang perhatian warganet. Sarifah kerap berpakaian nyentrik, bergaya khas noni Belanda. Sebagian warganet menilai gaya Sarifah ini unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan. Seorang warga tewas usai disengat kerumunan tawon Vespa di Cilacap, Jawa Tengah. Korban tak mengetahui jika tandon air yang dibersihkan ternyata menjadi sarang tawon. Seorang warga desa Mujurlor, Kroya, Cilacap disengat kawanan tawon Vespa saat membersihkan tandon air di atap rumahnya. Korban tak mengetahui jika tandon air ada sarang tawon. Warga berupaya menolong menyemprotkan cairan pembasmi serangga, namun sekujur tubuh korban telah diserang. Korban berupaya menutup wajah dan kepala dengan kaos yang dipakai. Korban dibawa ke rumah sakit dengan sengatan di sekujur tubuh yang mengakibatkan luka. Korban tewas saat dilakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit Umum Banyumas. Di situ ada tahun tidak tahu, nah akhirnya kan disengat propok itu tawon sampai dengan turun masih beliaunya masih menggunakan kesehatan. Korban telah dimakamkan keluarga di TPU Desa Mujurlor. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, melahirkan dalam kendaraan tidak pernah direncanakan oleh ibu hamil. Namun di Penjaringan, Jakarta Utara, seorang ibu hamil terpaksa bersalin di dalam taksi online demi menyelamatkan janinnya. Sebuah mobil. Soleha tidak pernah merencanakan untuk melahirkan bayi yang ia kandung di dalam sebuah mobil. Ibu hamil ini melahirkan di tengah jalan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Kejadian bermula ketika Soleha yang akan menuju rumah sakit dengan menggunakan taksi online tiba-tiba mengalami kontraksi. Khawatir dengan keselamatan ibu dan janinnya, sopir taksi online memilih berhenti di depan pos pemadam kebakaran dan meminta bantuan petugas. Meski sudah berupaya, petugas damkar akhirnya memutuskan memanggil bidan terdekat untuk melanjutkan proses persalinan. Berkat kerjasama damkar, sopir taksi online dan juga bidan, bayi akhirnya dilahirkan dengan selamat. Selanjutnya ibu dan bayi dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan kesehatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi seekor anak gajah mati terjerat tali di Pelalawan Riau. Diduga gajah tersebut mati akibat dijaring manusia. Di Desa Lubuk Kembang Bunga, Ukui. Anak gajah liar kembali ditemukan mati di Desa Lubuk Kembang Bunga, Ukui, Pelalawan. Kaki kiri anak gajah terputus diduga terkena jerat yang dipasang oleh warga. Anak gajah jantan ini mati di Taman Nasional Tesonilo sekitar seminggu sebelumnya. Tim patroli memperkirakan umur anak gajah berkisar sekitar 5 tahun. Sebelumnya di Desa Lubuk Kembang Bunga ditemukan seekor gajah dewasa mati, kepala terpenggal dan gading hilang. Hingga saat ini belum terungkap kematian gajah-gajah yang hilang gadingnya ini. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Di bulan suci Ramadan, razia miras gencar dilaksanakan di sejumlah wilayah di Jakarta. Sejumlah informasi kriminal lainnya kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Berbagai minuman keras disita dari warung di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur. Selain itu, petugas Satpol PP juga menyita di kawasan Duren Sawit dan Malaka, menggeledah setiap kios yang dicurigai menjual minuman keras. Sebanyak 445 minuman keras disita dari sejumlah kios.
Razia miras ini bertujuan mencegah maraknya aksi kejahatan di jalan dan aksi tawuran yang disebabkan dari minuman keras. Pasangan suami istri warga Kalasan, Sleman, Yogyakarta ketahuan mencuri tabung gas LPG di sebuah warung pada malam hari. Pelaku ke lokasi menggunakan motor dan membongkar gembok warung. Ternyata pemilik sudah berada di dalam rumah dan mengamankan kedua pelaku. Korban berteriak minta pertolongan warga dan menyerahkan ke kantor polisi. Para pelaku melakukan pencurian karena terlilit utang rentenir. Seorang remaja di Jalan Kelapa 3 Kota Makassar menjadi korban penganiayaan oleh salah satu remaja dari kubu lawan saat adu lomba lari menjelang sahur. Kejadian ini terjadi akibat salah paham pasca taruhan. Pelaku penganiayaan diamankan polisi. Adu lari dengan taruhan sebaiknya tidak dilakukan.